Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihan Sani Nur Cahya, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan NIM 2021 0530 279. Dan saya merupakan peserta mata kuliah Teori Komunikasi tahun 2022. Dan pada video ini saya akan menjelaskan tentang Frankfurt School, teori semiotika, dan juga speech act theory. Mari kita simak video berikutnya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai The Frankfurt School Theory. Yaitu The Frankfurt School merujuk kepada sekelompok pemikir yang berhaluan Marxisme yang tergabung dalam kerja-kerja intelektual kritis di Institut Penelitian Sosial yang berpusat di Frankfurt, Jerman. Fokus yang dikaji yaitu masalah-masalah sosial, salah satunya yaitu gerakan kaum buruh yang terilhami oleh pemikiran Marxisme. Tokoh-tokoh dari yang tergabung yaitu Max Horkheimer, Erich Fromm, Franz Neumann, Herbert Marcuse, dan Theodor W. Adorno. Dan dari sini menghasilkan salah satu model pertama studi budaya kritis, di mana model ini menganalisis proses produksi budaya dan ekonomi politik. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori kritis Frankfurt School. Teori kritis ini tentunya lahir dari banyaknya kritik terhadap pemikiran Karl Marx. Hal ini merupakan teori sosial yang berorientasi untuk mengkritisi dan mengubah masyarakat secara keseluruhan. Berbeda halnya dengan teori tradisional yang hanya bertujuan untuk menjelaskan atau memahami suatu hal. Dan tentunya teori ini tidak hanya berfokus pada benar atau salahnya suatu fakta sosial di dalam masyarakat, namun juga melalui visi emansipatorisnya. Dan juga teori ini berupaya untuk mengembalikan otonomi subjek, yaitu membebaskan manusia dari hegemoni struktural yang bersifat menindas dengan cara membangun perspektif dan kesadaran kritis masyarakat tentang bagaimana kepercayaan ideologis masyarakat telah membentuk realitas sosial tersebut. Dan selanjutnya saya akan membahas mengenai karakteristik teori kritis. Dan yang pertama yaitu teori kritis tentu selalu mengambil peran untuk kritis terhadap kemampuan masyarakat atau realitas yang ada. Yang kedua, teori kritis selalu menempatkan realitas sosial dalam konteks historisnya, yang berarti teori kritis selalu menempatkan pada proses historisitas masyarakat secara komprehensif. Dan juga yang ketiga selanjutnya, teori kritis tidak memisahkan antara teori dan praksis. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asumsi dasar teori kritis. Yang pertama, pada dasarnya manusia memiliki otonomi kebebasan. Yang kedua, sikap netralitas dalam konsepsi ilmu pengetahuan yang disusun teori tradisional atau positivisme dalam konsep keilmuan atau kegiatan ilmiah adalah sesuatu yang semu. Yang ketiga, teori kritis menolak pandangan tentang eksistensi realitas yang dipersepsikan oleh teori tradisional atau positivisme. Perkembangan sejarah masyarakat yang keempat yakni perkembangan sejarah masyarakat dipandang sebagai pembebasan manusia dari cengkeraman alam. Yang kedua yaitu teori semiotika. Pengertian dari teori ini yaitu sebuah ilmu atau metode analisis yang digunakan untuk mengaji sebuah tanda, dan teori ini bertujuan nantinya untuk menafsirkan tanda-tanda verbal dan juga non-verbal. Dalam hal ini tidak terlepas dari adanya 3 elemen yang penting. Yang pertama yaitu tanda. Di sini tanda merupakan acuan pada sebuah objek. Tanpa tanda sebuah objek tidak akan dapat dijelaskan. Serta hubungan antara tanda dan objek bersifat arbitrer yang artinya semena-mena. Elemen yang kedua yaitu kode. Kode merupakan sistem di mana tanda dapat dipahami. Tanpa adanya sebuah kode, maka sebuah tanda tidak dapat dikenali. Elemen selanjutnya dan yang terakhir yaitu kultur. Kultur artinya di mana tanda dan kode beroperasi. Dan juga kultur inilah yang membuat kesepakatan atas tanda dan kode. Tanpa kesepakatan, sebuah tanda tadi tidak akan dapat berfungsi. Dan selanjutnya adalah teori semiotik. Terdapat 3 teori. Yang pertama yaitu segitiga makna atau triangle of meaning yang diciptakan oleh C.S. Peirce. Ia mengatakan
bahwa sebuah tanda adalah sesuatu yang mengacu pada sesuatu di luar tanda itu sendiri, yang juga disebut sebagai objek dan dipahami oleh seseorang, sehingga akan memiliki efek di dalam benak seseorang yang menerima tanda tersebut. Dan juga efek ini disebut dengan interpretan. Ada 3 jenis tanda menurut Peirce. Yang pertama yaitu ikon, yaitu merupakan sebuah tanda yang secara fisik menggantikan objek yang menjadi acuannya. Jenis yang kedua yaitu indeks. Indeks merupakan suatu tanda yang menjadi indikasi objek tertentu. Dan juga tanda yang terakhir menurut Peirce yaitu simbol, yang merupakan suatu tanda yang disepakati secara arbitrer untuk menjelaskan objek tertentu. Teori semiotik yang kedua yaitu segitiga semiotik yang diciptakan oleh Ogden dan juga Richards. Dalam hal ini, tanda yang dimaksud oleh Peirce dalam segitiga Ogden dan juga Richards diistilahkan sebagai referen, sedangkan interpretan disebut sebagai reference. Segitiga Ogden dan juga yang dibentuk oleh Ogden dan Richards memiliki garis putus-putus yang menggambarkan relasi yang terputus antara tanda dengan objek dalam istilah Peirce. Sementara relasi antara tanda serta interpretan dan objek adalah relasi yang bersifat sebab akibat atau causal relation. Sebagai contohnya yaitu antara kata kursi dan benda. Tentu tidak ada hubungannya. Jika kita mendengar seseorang menyebut kata kursi, maka pikiran kita diarahkan pada pemahaman kursi adalah tempat duduk yang nyaman. Yang selanjutnya, pikiran kita akan mengacu kepada referen. Teori semiotik yang ketiga yaitu sistem penandaan atau signification yang diciptakan oleh Ferdinand de Saussure. Menurut Saussure sendiri, tanda dibagi menjadi 2, yaitu penanda atau signifier dan petanda. Penanda adalah penampakan fisik dari tanda. Apa yang dimaksud penanda menurut Saussure adalah apa yang dimaksud sebagai tanda oleh Peirce. Contoh penanda yaitu tulisan atau kata. Misalkan kita ambil kata kucing. Sedangkan petanda adalah konsep yang terbangun di benak penerima tanda. Yang dimaksud petanda oleh Saussure sama dengan pengertian interpretan dalam penjelasan Peirce. Jika penanda adalah kata kucing, maka petandanya adalah binatang berkaki 4, berbulu, dan menggemaskan. Materi terakhir yang akan saya jelaskan yaitu speech act theory. Pengertian umum dari speech act theory sendiri yaitu latar belakang teori ini hendak melawan pemikiran positivisme logis yang mengatakan bahwa sebuah ucapan atau statement bermakna sejauh mendeskripsikan keadaan faktual dan berhubungan dengan positif dengan realitas. Mengucapkan sebuah kalimat bukan sekedar mendeskripsikan, tapi juga melakukan sebuah tindakan. Ketika ucapan telah dilakukan, maka kewajiban moral bicara untuk melakukan apa yang dikatakan. Proses komunikasi keseharian dapat memengaruhi pendengar dan mengubah realitas sosial. Di dalam bahasa dan ucapan ada relasi kuasa, ada moralitas, ada pengalaman subjektif. Bukan sekedar knowledge dan statement yang dapat diverifikasi secara faktual. Speech act is an influential theory on the actual communicative function of language and tries to answer to what extent impartial interaction is possible between speakers, that other words have primary meaning and clearly convey to message of the speaker. Dalam berkomunikasi, mengetahui kata-kata tidaklah cukup, namun harus dipahami apa maksud dari kata-kata yang disampaikan. Biasanya hanya tahu tapi tidak paham. Dan teori ini membantu kita memahami bagaimana manusia menyempurnakan berbagai hal dengan kata-katanya. Makna dari tindakan berbicara atau speech act adalah mempengaruhi. Dalam speech act, bedakan antara tindakan menyampaikan tujuan atau maksud dan tindakan mempengaruhi. Speech act adalah ungkapan yang melayani fungsi dari komunikasi dengan banyak artian luas seperti ingin menunjukkan keramahan dan lain-lain. Beberapa tindakan speech act dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti menyapa, meminta maaf, meminta komplain, mengungkapkan perasaan. Dan speech act ini sangat
berkaitan dengan budaya, salah satu karakteristik dari speech act adalah pendengar memahami apa yang dimaksud oleh pembicara. Jadi understanding dan bahasa untuk mengekspresikan makna. Ketika seseorang bertindak ujaran, sesungguhnya dia sedang melakukan tindakan atau menyatakan, bertanya, memerintah, menjanjikan, meminta, dan lain-lain. Jadi speech act, perilaku atau perkataan yang bertujuan, bentuknya dapat seperti kata-kata, kalimat, anak kalimat. Dan saja adalah pemikiran John Austin. John Austin dari Oxford University membedakan speech act dalam dua kategori. Yang pertama, konstantif. Ucapan konstatif digunakan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan fakta objektif. Rujukan kita adalah fakta yang bisa diverifikasi benar salahnya, dan ucapan-ucapan uang digunakan untuk mendeskripsikan fakta dan realitas. Ucapan harus mengandung informasi yang dapat diverifikasi kebenarannya secara empiris berdasarkan pengalaman. Yang kedua yaitu performatif. Tidak hanya mendeskripsikan realitas, namun juga mengubah realitas sosial ketika mendeskripsikannya. Seperti melakukan tindakan pantas atau tidak pantas ketika mengucapkan sebuah kata. Tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi, namun kita terlibat di dalamnya, melakukan performa atau action. Baik, itu tadi materi-materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.